Asal mula Bengkulu. Bengkulu merupakan salah satu provinsi dengan ibu kota yang bernama sama, Bengkulu. Provinsi Bengkulu terletak di pesisir barat Pulau Sumatera. Pada zaman dahulu kala, berdiri Kerajaan Serut yang dipimpin oleh Ratu Agung. Istana Kerajaan Serut terletak tidak jauh dari Sungai Serut. Ratu Agung dikaruniai 6 orang putra dan seorang putri. Putra pertama diberi nama Pangeran Anak Dalam. Sedangkan putri Ratu Agung yang merupakan anak terakhir diberi nama Putri Gading Cempaka. Setelah Ratu Agung wafat, Pangeran Anak Dalam naik tahta menggantikan posisi ayahnya sebagai raja di Kerajaan Serut dengan bergelar Raja Anak Dalam. Raja Anak Dalam melanjutkan keadilan dan kebijaksanaan ayahnya. Rakyat hidup semakin makmur dengan hasil panen yang melimpah. Kemakmuran Kerajaan Serut tidak hanya berasal dari pertanian. Di bawah kepemimpinan Raja Anak Dalam, perdagangan Kerajaan Serut bertambah maju. Pelabuhan Kerajaan Serut ramai oleh kapal-kapal dagang dari berbagai kerajaan lainnya. Suatu hari, sebuah kapal perang datang ke pelabuhan Serut. Seseorang yang memakai pakaian mewah menuruni kapal perang tersebut. Sosok tersebut ternyata adalah Pangeran Aceh. Kedatangan Pangeran Aceh disambut ramah oleh Raja Anak Dalam. Raja Anak Dalam dan Pangeran Aceh terlibat dalam pembicaraan yang serius. Sahabatku Pangeran Aceh, kami sangat bahagia dengan kunjungan yang mulia. Dan semoga kunjungan ini bisa membuat persahabatan antara Kerajaan Serut dengan Kerajaan Aceh semakin erat. Kami aturkan terima kasih yang tidak terhingga untuk keramahan Raja Anak Dalam. Saya sendiri berharap Kerajaan Aceh dengan Kerajaan Serut semakin dekat ke depannya. Oh iya, kalau boleh tahu, apa tujuan Yang Mulia Pangeran Aceh datang ke Kerajaan Serut? Yang Mulia Raja Anak Dalam, Maharaja dari Kerajaan Serut. Kedatangan kami ke sini tidak lain adalah untuk melamar adik yang mulia, Putri Gading Cempaka. Pernikahan saya dengan Putri Gading Cempaka akan membuat hubungan kedua kerajaan ini semakin erat. Raja Anak Dalam terkejut mengetahui tujuan kedatangan Pangeran Aceh. Mohon maaf Yang Mulia Pangeran Aceh. Untuk masalah ini, biar nanti Putri Gading Cempaka yang memutuskan. Dan saya akan bertanya kepadanya terlebih dahulu. Wahai adikku Putri Gading Cempaka, Pangeran Aceh telah datang ke Kerajaan Serut dan kedatangannya adalah untuk meminangmu sebagai istrinya. Kira-kira bagaimana jawabanmu? Adinda masih kecil Kakanda, belum berani menikah. Mengetahui lamarannya ditolak, Pangeran Aceh sangat tersinggung. Dia akan segera mengirim pasukan untuk menyerang Kerajaan Serut. Hanya berselang beberapa bulan kemudian, datanglah kapal-kapal perang menuju Kerajaan Serut untuk mencapai istana Kerajaan Serut. Kapal-kapal perang tersebut harus melewati sungai besar yang bernama Sungai Serut. Mengetahui kedatangan pasukan Aceh yang melewati Sungai Serut, prajurit Kerajaan Serut menebangi pohon dan menghanyutkannya ke sungai untuk menghalangi kapal-kapal perang Kerajaan Aceh. Ayo, cepat kayu ini ya. Bantu aku. Batang-batang pohon yang hanyut ke sungai sangat banyak, sehingga membuat kapal-kapal perang Kerajaan Aceh menjadi terhambat. Kapal-kapal perang Aceh bersusah payah melewati sungai yang sudah penuh dengan batang-batang pohon. Empang Kahulu, jangan sampai mereka menginjakkan kaki ke tanah air kita. Empang Kahulu memiliki arti hadang mereka. Setelah bersusah payah melewati sungai yang sudah penuh dengan batang-batang pohon, akhirnya kapal-kapal perang Aceh berhasil mendarat di sebuah kaki bukit. Belum lama mendarat, kapal-kapal perang Aceh dihujani oleh anak panah dari pasukan Kerajaan Serut. Pasukan Aceh turun dari kapal dengan menggunakan tameng sebagai pelindung dari hujan anak panah.
Akhirnya, pertempuran sangat sengit, tidak bisa dielakkan. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Tidak bisa diketahui pihak mana yang akan menang atau kalah. Pertempuran berlangsung selama berbulan-bulan. Raja Anak Dalam merasa sedih melihat korban yang berjatuhan, terutama dari prajuritnya sendiri. Tidak tahan melihat perang yang tidak kunjung berakhir. Raja Anak Dalam beserta para pengikutnya pergi ke Gunung Bungkuk. Mereka tinggal di situ hingga perang berakhir. Perang terjadi terus-menerus dan tidak ada tanda-tanda pihak mana yang akan menang. Akhirnya, kedua belah pihak berdamai dan prajurit Aceh kembali ke kerajaan mereka. Meskipun perang sudah usai, Raja Anak Dalam dan para pengikutnya memilih tinggal di Gunung Bungkuk. Istana dan keadaan Sungai Serut porak-poranda. Mereka membangun istana baru di Gunung Bungkuk. Istana baru ini kemudian akan menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Lemau. Dan daerah ini diberi nama dari kata Empang Kahulu, yang kemudian berubah menjadi Bangkahulu. Dan lama-kelamaan, istilah tersebut menjadi Bengkulu. Legenda Ular Ndaung. Cerita dari Provinsi Bengkulu. Pada zaman dahulu, pada sebuah puncak gunung yang terletak di wilayah Bengkulu, hiduplah seekor ular raksasa. Oleh masyarakat setempat, ular raksasa tersebut dikenal dengan nama Ular Ndaung. Terletak di pesisir barat Pulau Sumatera. Di bagian timur, Provinsi Bengkulu berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Di bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, dan di bagian utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan di bagian barat Provinsi Bengkulu terhampar salah satu lautan terbesar di dunia, yaitu Samudra Indonesia. Legenda tentang Ular Ndaung dimulai dari kisah seorang perempuan tua dan 3 orang putrinya. Mereka menempati sebuah rumah sederhana di pinggiran hutan tidak jauh dari gunung tempat ular ndaung bersemayam. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga tersebut mengandalkan ladang yang ada di belakang rumah mereka. Sayangnya, di keluarga yang miskin itu, hanya wanita tua dan putri bungsunya yang rajin bekerja. Putri pertama dan kedua ternyata anak-anak yang pemalas. Suatu hari, wanita tua itu jatuh sakit. Seorang tabib desa dipanggil dan segera memeriksanya. Ibu kalian menderita sakit yang parah. Aku bisa meramu obatnya dari beberapa akar tanaman di hutan. Hanya saja, akar-akar tanaman obat tersebut harus direbus dengan bara abadi yang ada di kawah puncak gunung sana. Sekarang, siapakah di antara kalian yang berani mengambil bara abadi itu? Aduh, maafkan aku, Ibu. Mana berani aku mengambil bara api di kawah gunung. Aku juga tidak berani, Ibu. Di puncak gunung itu bersemayam ular raksasa. Bagaimana jika aku dimakan ular itu? Demi Ibu, aku siap berangkat mengambil bara abadi. Ibu, doakan aku supaya selamat. Ternyata justru putri bungsu yang berani berangkat mengambil bara abadi tersebut. Sebelum berangkat, putri bungsu tidak lupa mencium tangan ibunya dan memohon didoakan agar selamat. Kedua kakaknya terkejut dan terheran-heran melihat adik mereka. Sedangkan sang tabib terlihat kagum dan bangga pada putri bungsu wanita tua itu. Sang putri bungsu berjalan mendaki ke puncak gunung. Segala rintangan ditempuhnya demi mencari obat untuk kesembuhan ibunya. Setelah berhasil mencapai puncak gunung, putri bungsu yang kelelahan beristirahat dengan duduk bersandar di sebuah batang pohon yang besar. Ketika sedang melepas lelah, batang kayu besar tempat putri bungsu bersandar tiba-tiba bergerak.
Putri bungsu yang terkejut segera menjadi ketakutan melihat kayu besar tempat bersandar ternyata seekor ular raksasa. Ular raksasa tersebut memperhatikan putri bungsu dengan seksama. Lidahnya menjulur dan mengeluarkan suara desisan yang sangat menakutkan. Apakah ular raksasa tersebut marah dan akan memakan putri bungsu? Siapakah engkau? Dan kenapa ada di puncak gunung ini? Putri bungsu kemudian menceritakan tentang penyakit yang menimpa ibunya. Ular Ndaung merasa sedih mendengar cerita si putri bungsu. Tanpa terasa, ular Ndaung meneteskan air mata. Putri bungsu merasa terharu melihat ular Ndaung meneteskan air mata mendengar ceritanya. Tenang saja putri bungsu. Aku akan mengembalikan bara abadi itu. Kan tidak mungkin kamu turun ke bawah sana. Terima kasih ular Ndaung. Meskipun ular, tapi ternyata kamu sangat baik hati dan tidak jahat. Ular Ndaung segera turun ke dalam kawah mengambil bara abadi. Sedangkan putri bungsu mengamati dari bibir kawah. Tiba-tiba terdengar ledakan dari dalam kawah. Asap putih menjadi sangat tebal sehingga putri bungsu tidak bisa melihat ular Ndaung. Ular, apakah kamu baik-baik saja? Berkali-kali putri bungsu memanggil ular Ndaung, tetapi tidak ada jawaban. Putri bungsu pun menjadi sangat cemas. Ketika putri bungsu dilanda kecemasan, tiba-tiba terlihat ular Ndaung merayap dari bawah kawah, menembus asap putih yang tebal. Tubuh ular Ndaung penuh dengan keringat. Syukurlah engkau selamat ular Ndaung. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kalau cuma masuk ke dalam kawah itu perkara kecil. Saya gitu loh. Tetapi bagaimana dengan bara abadinya? Apakah engkau berhasil membawanya? Ini dia. Wah, kamu hebat. Kalau begitu, bolehkah aku membawanya? Aku ingin sekali ibuku cepat sembuh. Setelah aku memberikan bara abadi ini, maukah engkau kembali ke sini? Kenapa aku harus kembali ke sini? Aku ingin menikah denganmu. Bagaimana ya? Aku bingung harus menjawab apa. Baiklah, mana mungkin ular menyeramkan sepertiku menikah dengan gadis cantik sepertimu. Terimalah bara abadi ini. Semoga ibumu cepat sembuh. Ular, aku akan segera pulang untuk mengobati ibuku. Setelah ibuku sembuh, aku akan segera kembali ke sini. Wah, benarkah? Terima kasih putri. Aku sangat bahagia. Sesampainya di rumah, kakak-kakaknya terkejut melihat putri bungsu selamat. Mereka bertanya macam-macam, tetapi putri bungsu segera memanggil tabib untuk membuat ramuan obatnya. Setelah ramuan siap, wanita tua tersebut langsung meminumnya. Sungguh mujarab ramuan tersebut. Wanita tua itu langsung sehat seketika. Sungguh luar biasa. Tuhan menurunkan penyakit sekaligus obatnya. Meskipun kita butuh perjuangan untuk mendapatkan obat tersebut. Terima kasih putriku. Engkau telah mempertaruhkan keselamatanmu sendiri demi mendapatkan obat untuk ibumu. Bungsu, ceritakanlah. Bagaimana kamu bisa selamat dari ular Ndaung itu? Putri bungsu menceritakan semua kejadian yang dialaminya selama di puncak gunung bersama ular Ndaung. Ibunya dan tabib merasa takjub dan bangga dengan keberanian putri bungsu. Jadi, setelah ini kamu akan kembali ke gunung
dan menikah dengan ular daung. Mana mungkin manusia menikah dengan ular? Sudahlah, yang terpenting adik kalian sudah berhasil mendapatkan bara abadi tersebut. Dan sekarang dia harus memenuhi janjinya kepada ular daung. Putri bungsu pun kembali ke puncak gunung dan menemui ular daung. Malam harinya, putri bungsu sangat terkejut melihat keanehan yang terjadi pada ular daung. Ular yang sangat besar dan menyeramkan tersebut berubah menjadi sosok lelaki tampan. Kakanda, siapakah engkau sebenarnya? Adinda, aku sebenarnya adalah pangeran di kerajaan ini. Namaku Pangeran Abdul Rahman Alamsyah. Ular daung yang ternyata adalah Pangeran Abdul Rahman menceritakan bahwa dirinya dikutuk menjadi ular raksasa oleh pamannya. Sang paman sangat menginginkan menjadi raja sehingga harus menyingkirkan Pangeran Abdul Rahman Alamsyah yang merupakan putra mahkota. Jika malam hari, aku memang kembali ke wujud asli sebagai manusia. Tetapi jika pagi tiba, aku akan berubah lagi menjadi ular raksasa. Aku akan menikahi Adinda jika sihir ini sudah benar-benar musnah. Keesokan harinya, wanita tua dan kedua anak perempuannya pergi ke puncak gunung untuk melihat kabar putri bungsunya. Karena berjalan pelan, mereka baru sampai ke puncak gunung setelah malam tiba. Sesampainya di puncak gunung, mereka terkejut melihat si putri bungsu bersama seorang lelaki tampan, bukan dengan seekor ular. Putriku, siapakah lelaki yang bersamamu? Putri bungsu menceritakan tentang siapa sebenarnya ular daung yang selama ini ditakuti oleh warga di sekitar gunung tersebut. Syukurlah putriku, ini anugerah dari Yang Maha Kuasa, karena selama ini engkau sangat berbakti kepada ibu. Ketika malam telah larut, kedua kakak putri bungsu yang merasa iri ternyata merencanakan sesuatu. Melihat ibu, adiknya, dan Pangeran Abdul Rahman telah tidur, mereka berdua diam-diam membakar kulit ular milik Pangeran Abdul Rahman Alamsyah. Mereka mencoba memfitnah adiknya dengan meletakkan abu bekas kulit ular tersebut di dekat si putri bungsu. Pagi harinya, Pangeran Abdul Rahman Alamsyah yang baru bangun terkejut melihat kulit ularnya terbakar habis. Anehnya, bukannya sedih atau marah, Pangeran Alamsyah justru sangat gembira. Dia segera membangunkan si putri bungsu. Adinda, bangun. Ada apa, Kanda? Apakah Adinda yang membakar kulit ularku? Bukan, Kanda. Bukan aku yang melakukannya. Syukurlah, jika ada orang yang dengan rela membakar kulit ularku, maka aku benar-benar telah terbebas dari sihir itu. Kedua kakak si bungsu yang mendengar hal tersebut menjadi sangat menyesal. Mereka pun mengaku telah melakukannya. Setelah terbebas dari sihir, Pangeran Abdul Rahman Alamsyah segera kembali ke istana dan mengusir pamannya. Pangeran Abdul Rahman Alamsyah menikahi si putri bungsu dengan pesta besar-besaran. Pangeran Abdul Rahman Alamsyah kemudian dinobatkan menjadi raja, menggantikan pamannya yang jahat. Bujang Awang Tabuang. Kisah dari Provinsi Bengkulu. Pada suatu waktu, ada seorang pemuda yang hidup di hutan berteman dengan seekor harimau dan kera. Pemuda tersebut bernama Bujang Awang Tabuang. Kisah tentang seorang pemuda dan 2 ekor hewan sahabatnya ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Bengkulu. Cerita rakyat ini masih dikenal hingga sekarang dan diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat di Provinsi Bengkulu. Tersebutlah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Keramo Kartu Agung dan permaisurinya Putri Rimas. Setelah beberapa tahun menikah, Putri Rimas belum ada tanda-tanda akan memiliki anak. Akhirnya, beberapa kerabat keluarga istana mengadakan pertemuan dengan Raja Keramo Kartu Agung tanpa sepengetahuan Putri Rimas.
Para kerabat istana sangat khawatir Raja Kramo Ratu Agung tidak memiliki keturunan untuk melanjutkan tahta. Hasil pertemuan itu memutuskan untuk mengasingkan Putri Rimas dari istana agar Raja Kramo Ratu Agung bisa menikah lagi. Dengan berat hati dan kesedihan yang amat sangat, Putri Rimas pun berjalan meninggalkan istana dan kedudukannya sebagai permaisuri dicabut. Hingga akhirnya Putri Rimas berada di tengah hutan yang sangat lebat. Ketika sedang merenungi dirinya yang terdampar di tengah hutan lebat, Putri Rimas pun dikejutkan dengan kedatangan 2 ekor hewan. Apakah nasibku yang sudah terbuang dari istana ini akan berakhir sebagai makanan hewan? Tuan Putri, jangan khawatir. Kami datang untuk menjagamu di hutan ini. Kamu bisa bicara? Sejak kapan harimau bisa bicara? Jangan terkejut, Tuan Putri. Kami datang untuk membantu. Hutan ini sangat berbahaya bagi Tuan Putri jika tidak ada yang menemani. Sebenarnya, siapakah kalian berdua? Kami adalah utusan para dewata untuk mengawal Tuan Putri. Ya, benar Tuan Putri. Apakah Tuan Putri tidak mengetahui kalau sekarang sedang mengandung? Apa? Benarkah aku sedang hamil? Benar sekali. Tuan Putri sudah mengandung sejak meninggalkan istana. Begitulah, harimau dan kera itu pun membantu Putri Rimas di dalam hutan tersebut. Kedua hewan itu juga membuatkan sebuah gubuk sebagai tempat berteduh bagi Putri Rimas. Selain itu, setiap hari kera juga mencarikan makanan untuk Putri Rimas. Hingga 9 bulan kemudian, Putri Rimas melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu kemudian diberi nama Bujang Awang Tabuang. Putri Rimas membesarkan Bujang Awang Tabuang dengan penuh kasih sayang. Bujang Awang Tabuang juga memiliki teman bermain yang setia, yaitu harimau dan kera. Ketika menginjak masa remaja, Bujang Awang Tabuang bersama harimau dan kera mulai menjelajah hutan. Harimau dan kera mengajarkan kepada Bujang Awang Tabuang berbagai keahlian membela diri. Kera mengajarkan bagaimana memanjat pohon dengan cepat dan melompat dari satu pohon ke pohon lainnya. Sedangkan harimau mengajarkan kepada Bujang Awang Tabuang cara melompat, berguling, dan menyergap lawan. Hingga pada suatu malam, Bujang Awang Tabuang berbicara kepada ibunya. Ibunda, selama ini Ibunda selalu menghindar dengan pertanyaan Ananda. Tolonglah, berikan jawaban yang jelas Ibunda. Siapakah ayah dari Ananda ini? Kamu sekarang sudah besar untuk mengetahui hal yang sebenarnya. Baiklah, ibu akan mengatakan sejujurnya. Ayahmu adalah Raja Kramo Ratu Agung. Putri Rimas pun kemudian menceritakan tentang asal-usul mereka berdua hingga bisa terdampar di hutan tersebut. Setelah Putri Rimas menceritakan semuanya, Ibunda, kalau begitu perkenankanlah besok pagi Ananda pergi ke istana. Ananda akan menemui ayahanda. Baiklah, tapi berhati-hatilah dan jangan sampai terjadi keonaran. Baik Ibunda, Ananda akan selalu mengingat pesan Ibunda. Pagi-pagi hari sekali, Bujang Awang Tabuang pun berjalan pergi menuju istana ayahnya. Setelah berjalan beberapa hari, Bujang Awang Tabuang tiba di kota raja. Dia pun sangat kagum melihat sebuah kota yang ramai dengan bangunan yang megah. Setelah melihat-lihat seisi kota, Bujang Awang Tabuang pun sampai di depan gerbang istana. Hei anak muda, apa yang kamu lakukan di sini? Tindak tandukmu mencurigakan sekali. Aku ingin menemui Raja Kramo Ratu Agung. Hei, kau pikir menemui seorang raja bisa semudah itu? Pergilah, jangan bermimpi bisa menemui raja. Para pengawal gerbang istana itu pun terkejut bukan kepalang. Tiba-tiba saja anak muda di depan mereka sudah melompat dan masuk ke halaman istana. Sepertinya perkelahian tidak bisa dihindarkan. Ketika 2 pengawal gerbang istana itu kesulitan, para prajurit lainnya pun datang membantu. Belasan prajurit pengawal istana itu memang bukan tandingan Bujang Awang Tabuang. Mereka terpaksa lari menyelamatkan diri. Bujang Awang Tabuang yang sebenarnya kelelahan setelah menempuh perjalanan jauh itu, memutuskan beristirahat dan tertidur di bawah pohon besar.
Suara dengkuran bujang awang tabuang itu pun ternyata membuat istana dilanda gempa. Seluruh penghuni istana menjadi panik, tiba-tiba saja terjadi gempa. Perdana Menteri pun langsung turun tangan. Tuan Perdana Menteri, itulah anak yang membuat keonaran di sini. Masih semuda itu mungkinkah punya ilmu yang sangat tinggi? Hei anak muda, bangunlah. Suara dengkuranmu membuat istana dilanda gempa. Siapa engkau? Aku Perdana Menteri, dan aku memerintahkanmu segera menyingkir dari sini. Aku akan menyingkir setelah bertemu dengan Raja Kramokratu Agung. Tidak semudah itu. Tapi, bujang awang tabuang sepertinya mengacuhkan keberadaan Perdana Menteri di depannya. Dengan langkah pasti, dia berjalan memasuki istana. Melihat tingkah anak muda di depannya yang dianggapnya kurang ajar, Perdana Menteri tanpa menunggu lama langsung menyerangnya. Dan perkelahian sengit pun kembali terjadi. Perkelahian sengit itu pun menjadi tontonan yang mengasihkan bagi para prajurit pengawal istana. Perkelahian yang awalnya terlihat seimbang itu pun berakhir ketika Perdana Menteri jatuh tersungkur ke tanah. Anak muda, sepertinya kamu telah membuat kerusuhan di sini. Aku akan baik jika diperlakukan dengan baik. Terbawa darah mudanya yang mudah tersulut kemarahan, bujang awang tabuang pun langsung menyerang orang yang baru datang tersebut. Dia belum mengetahui kalau yang ada di hadapannya adalah Raja Kramokratu Agung. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Namun, kali ini bujang awang tabuang menghadapi lawan yang sepadan kesaktiannya. Pertarungan berlangsung hingga malam, hingga kemudian terdengar suara ayam jantan berkokok. Sungguh, di usia yang sangat muda, kamu sudah memiliki ilmu yang sangat tinggi. Bolehkah aku mengenal siapa namamu? Namaku Bujang Awang Tabuang. Dan apa tujuanmu datang ke sini? Aku ingin bertemu dengan Raja Kramokratu Agung. Kamu sudah bertemu dengan orang yang kamu cari. Ada urusan apa kamu mencariku? Bujang awang tabuang pun terkejut. Tidak disangka-sangka, orang di hadapannya adalah ayahnya sendiri. Kalau begitu, Yang Mulia, perkenankanlah hamba menceritakan sebuah kisah. Ceritakanlah kisah itu. Aku punya cukup waktu untuk mendengarkannya. Bujang awang tabuang pun menceritakan asal-usul dirinya. Jadi, selama ini Adinda Putri Rimas masih hidup. Sungguh aku sangat menyesal telah membuang ibumu. Aku benar-benar tidak tahu kalau dia sudah mengandung. Sejak ibumu pergi, aku selalu ragu-ragu untuk menikah lagi. Jadi, aku sebenarnya sudah punya seorang putra, calon penerus tahtaku. Tanpa membuang waktu, Raja Kramokratu Agung langsung mengajak Bujang awang tabuang menjemput Putri Rimas. Pertemuan yang mengharukan setelah belasan tahun mereka berpisah tanpa tahu kabar masing-masing. Mereka pun kembali ke istana. Putri Rimas pun kembali memperoleh kedudukannya sebagai permaisuri dan Bujang awang tabuang langsung diangkat sebagai putra mahkota. Sedangkan harimau dan kera yang telah menolong Putri Rimas pun diajak serta ke istana. Raja Kramokratu Agung merasa sangat berhutang jasa kepada dua hewan tersebut.